Ibu hadirin semua, hari ini kita akan kembali membahas tentang CSR, from CSR to Job Creation. Nah, untuk hari ini masih dengan tema yang menyerempet seperti week sebelumnya ya, yaitu tentang halal industri nih, karena halal industri ini potensinya sangat luar biasa, sangat penting juga, terutama khususnya bagi saya pribadi dan mungkin bagi masyarakat Indonesia yang concern terhadap produk-produk halal gitu. Nah, building opportunities in the halal industry. Hari ini kita kembali bersama Pak Andika Perdana sebagai Halal Awareness Campaigner. Selamat pagi, Pak Andika. Pagi Mas Raffi, terima kasih. Bagaimana Pak hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat dan harus selalu sehat, insya Allah. Amin, 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 amin. Hari ini semangat nggak nih Pak? Semangat banget karena ternyata unexpected ya, kemarin udah isi, hari ini diminta isi lagi gitu. Jadi memang ya halal industries ini kan memang sebuah, walaupun sebetulnya sudah cukup lama ya, cuman memang luar biasa apa namanya develop banget gitu. Jadi masih sangat berkembang dan opportunities-nya juga masih sangat luas ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Andika atas waktu dan kehadirannya. Mungkin nanti saya di akhir sesi mungkin akan ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Mungkin Pak Dika bisa jawab, kita bisa saling berdiskusi juga dengan peserta webinar pada hari ini ya Pak ya. Oke, siap, siap. Oke. Mungkin biar kita bisa lebih fokus mendengarkan materinya, para peserta, Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak, boleh dinyamankan tempat duduknya, disesuaikan kembali sandaran kursinya, dan lalu kalau misalnya punya alat eh, headset atau headphone boleh digunakan supaya sesi pada pagi hari ini bisa lebih optimal tentunya. Mungkin saya persilahkan kepada Pak Andika Perdana untuk bisa menyampaikan topik bahasan kita pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Andika. Siap, terima kasih Kak Raffi ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya terima kasih Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu juga semangat ya pagi ini. Jadi kembali lagi setelah di Jumat pekan lalu kita sudah bicara juga tentang betapa potensialnya ya industri halal dan di mana juga peluang untuk perusahaan Bapak Ibu misalnya untuk terlibat dari sisi tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Nah, jadi sebetulnya ketika kita bicara CSR atau TJSL itu memang eh, ini bisa terintegrasi dengan berbagai macam hal ya termasuk di halal industries ini. Nah, poinnya di hari Jumat ini Bapak Ibu kita akan masuk kepada bagaimana sebetulnya sih peran dari TJSL atau CSR ini dalam hal mulai dari apa namanya memberikan kontribusi dalam hal memberikan sponsor, tapi bukan hanya itu saja, tapi bisa menjadi sebagai apa namanya pihak yang berperan dalam memberikan peluang pekerjaan baru seperti itu. Jadi izin saya coba sedikit share slide. Ya, Bapak Ibu, seperti yang sudah terlihat di layar Bapak Ibu bahwa kalau kita bicara peluang ya, kita bicara peluang di industri halal ini, menurut Dinar Standar di State Global Islamic Report pada tahun 2023 bahwa Indonesia ini sebenarnya menjadi apa ya penyumbang terbesar ketiga dalam sektor konsumsi, konsumsi fashion halal, kemudian Muslim friendly tourism, kemudian medicines sampai ke skincare dan kosmetik halal gitu ya.
Jadi memang sebetulnya Indonesia ini sudah sangat-sangat menjadi memiliki peran penting juga di dunia halal dan industri halal, terutama di global. Nah, dan 11,34% Indonesia memberi kontribusi benar-benar sebagai konsumen tentunya dalam hal ini ya. Ini belanja produk halal, eh, keterlibatan kita sampai 11% lebih. Kemudian peluang yang ketiganya adalah di mana populasi Muslim di dunia ini akan terus bertumbuh dan berkembang pesat. Saat ini 2,5 miliar penduduk Muslim. Kemudian menurut laporan OKI juga, secara total ekspor kita menjadi ada di 9 besar ya di negara OKI yang total ekspornya. Nah, uniknya lagi dari 30 perusahaan top companies yang apa namanya yang ada dalam negara-negara OKI ini, 50% ini dari Indonesia ya tadi. Di sini bisa terlihat di layar Bapak Ibu. Mereka contohnya Indofood, kemudian Kalbe, Mayora, Garuda Food, dan lain-lain. Nah, ini menjadi peluang bahwa sebetulnya Indonesia memiliki peluang yang besar dan potensi yang luar biasa untuk bisa menjadi pemain utama sekaligus sebagai pusat dari industri halal. Nah, challenge-nya apa? Tantangannya di sini adalah memang eh, secara kontribusi ya Bapak Ibu, kontribusi ekspor kita masih rendah, masih 3% dihitung di antara negara-negara OKI. Kemudian juga menurut Forbes Global di 2021 ini, Indonesia belum menjadi pemain utama dalam industri halal ini, di mana saat itu 2021 ini Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia yang menjadi pemain utama. Nah, kemudian juga di kita sendiri di Indonesia terbatasnya keuangan syariah dalam implementasi sektor ekonomi halal. Ahli keuangan syariah saat itu cenderung masih terbatas dan menjadi juga kurang dukungan terutama dari pemilik regulasi pemerintah dalam hal ini. Kemudian tantangan berikutnya Bapak Ibu, sebetulnya kita masih punya banyak sekali potensi pelaku usaha yang belum bersertifikat halal. Nah, menurut data Sakernas BPS di Agustus 2024, saat itu masih ada 4 juta lebih potensi pelaku usaha. Nah, kalau di sini kita bicaranya pelaku usaha mikro dan kecil tentunya. Masih ada yang belum memiliki sertifikat halal. Nah, artinya potensi ini harus bisa dikejar oleh semua pihak, seluruh stakeholder yang terlibat, ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita bicara sertifikasi halal, sedikit saya berikan data bahwa ini sampai data per Juni 2025, di mana sertifikasi halal ini in total kita sudah 6 juta lebih terbagi ke dalam sertifikasi halal self declare 4 juta kurang sampai yang jumlah sertifikasi halal reguler ini 2,5 juta. Jadi memang target pemerintah itu di 2025 sebetulnya adalah 10 juta bisa di cover atau bisa diberikan sertifikat halal khususnya untuk para pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, kemudian Bapak Ibu, menurut data pula Kemenkop UMKM pada tahun 2024 bahwa in total selain apa namanya industri makanan minuman ini kita sebetulnya memiliki 65 juta pelaku usaha. Nah, menurut BPJPH sendiri dari 65 juta pelaku usaha ini 14 jutanya adalah pelaku usaha mikro dan kecil di bidang makanan dan minuman. Jadi artinya masih ada gap yang luar biasa ya, yang bisa menjadi peluang di mana nanti perusahaan Bapak Ibu atau organisasi ini bisa memberikan kontribusinya dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oke, selanjutnya, jadi di jadi mungkin sedikit saya juga paparkan, sampaikan bahwa BPJPH selaku Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang di mana mereka adalah pihak berwenang dalam menerbitkan sertifikat halal, mereka juga bermitra dengan lembaga pendamping proses produk halal dan petugas pendamping proses produk halal. Nah, jadi di saat ini baru ada 90.000 lebih tenaga pendamping proses produk halal
yang dimana dari 94 ribuan ini pun hanya 28 ribu yang aktif dalam mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil. Ini bersumber dari 310 lembaganya, lembaga yang menaungi. Kemudian dengan gap tadi ya, 12 juta lebih pelaku usaha makanan minuman, yang ingin saya sampaikan adalah P3H atau tenaga pendamping proses produk halal ini menjadi salah satu profesi yang dibutuhkan sampai beberapa tahun ke depan. Yang dimana tentunya pelaku usaha itu sendiri akan terus bertumbuh. Jadi gap ini pun eksponensial ya. Gap ini pun dia akan terus meningkat dan meningkat terus. Artinya ya kebutuhan P3H ini masih jauh dari harapan dari 28 ribu dibandingkan dengan 12 juta lebih pelaku usaha makanan minuman. Nah, for your information Bapak Ibu, untuk P3H ini apa sih sebetulnya? Jadi pendamping proses produk halal ini adalah tenaga yang wajib dilibatkan oleh pelaku usaha ketika mereka mengajukan proses sertifikasi halal melalui jalur self declare. Nah, self declare itu seperti apa? Ini khusus untuk mikro dan kecil dan makanan minuman saja. Nah, ketika mereka mengajukan proses sertifikasi halal, maka eh, secara mandatori di sistem harus menunjuk tenaga pendamping proses produk halal, Bapak Ibu. Sehingga P3H ini sekali lagi menjadi salah satu profesi di industri halal. Nah, nanti di belakang saya akan sampaikan juga bagaimana nanti perusahaan Bapak Ibu misalnya atau organisasi Bapak Ibu ini bisa terlibat ya di dalam proses ini. Kemudian ketika kita bicara sertifikasi halal juga, selain tadi yang sudah disampaikan di depan, ada sertifikasi halal jalur self declare di mana kita melibatkan lembaga pendamping proses produk halal bersama P3H-nya. Untuk jalur berikutnya adalah jalur sertifikasi halal yang regulernya. Jadi reguler ini nanti para pelaku usaha, mau dia mikro kecil maupun menengah sampai besar, mereka juga wajib menunjuk lembaga pemeriksa halal dan auditor halal di dalamnya. Nah, ini berdasarkan data BPJPH per awal tahun 2025 ini, LPH sudah ada 99 lembaga pemeriksa halal di Indonesia, kemudian di mana mereka menaungi hampir 1.500 ya, 1.500 auditor halal yang terregister di BPJPH. Nah, sehingga auditor halal pun ini menjadi satu profesi di industri halal yang tidak tergantikan. Kenapa? Ya sekali lagi, kalau tadi ketika pelaku usaha mendaftarkan sertifikasi halal melalui jalur self declare melibatkan P3H, ketika mereka masuk ke dalam sertifikasi halal jalur reguler, maka mereka wajib menunjuk LPH beserta auditor halalnya. Jadi auditor halal ini bertindak sebagai auditor eksternal gitu ya, yang nanti memeriksa seluruh proses yang ada dalam perusahaan, dalam pelaku usaha yang memang mereka mengajukan proses sertifikasi halal. Artinya profesi ini pun jadi ini profesi kedua ya setelah tadi P3H, ini pun sebuah profesi yang mandatori juga di dalam proses sertifikasi halal. Kemudian satu profesi berikutnya yang bisa saya angkat ini adalah penyelia halal ya. Jadi kalau kita bicara data sampai 2023 ini PJPH mencatat baru 4.462 penyelia halal. Nah, sehingga tadi gapnya sekali lagi ya gapnya masih terlalu jauh. Nah, pertanyaannya adalah apa nih sih peran dari eh, penyelia halal? Jadi penyelia halal ini adalah seperti auditor halal, tapi dia ada di dalam internal perusahaan. Jadi ketika sebuah perusahaan atau pelaku usaha ini mengajukan sertifikasi halal, sebelum mereka menunjuk auditor halal dan lembaga pemeriksa halal, mereka harus siap dari sisi sistem jaminan produk halal di dalam perusahaan mereka, dan yang bertanggung jawab adalah penyelia halal ini. Sehingga dari ribuan perusahaan yang eh, masuk ke dalam industri baik dia yang FMCG maupun industri lainnya ini wajib memiliki minimal satu penyelia halal. Itu sebagai syarat juga dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Jadi bisa disimpulkan ya Bapak Ibu, tiga profesi ini adalah tiga profesi yang memang tidak bisa
tidak harus ada dalam proses sertifikasi halal, baik itu melalui jalur self declare maupun reguler. Oke, jadi Bapak Ibu tadi kembali lagi final question-nya adalah bagaimana nih perusahaan Bapak Ibu ini bisa terlibat ya, tentunya melalui TJSL yang sudah ada di perusahaan dalam creating job opportunity ini. Nah, mungkin yang pertama adalah yang bisa kami sampaikan adalah kolaborasi strategis tentunya dengan lembaga-lembaga terkait. Misalnya, perusahaan Bapak Ibu nanti bisa bermitra dengan eh, tadi ya LP3H, kemudian dengan LPH. Kalau LP3H ini memang biasanya di bawah perguruan tinggi, kemudian juga organisasi masyarakat. Kemudian kalau LPH ini lebih banyak dinaungi oleh swasta dan ormas juga. Nah, ini peluang sangat besar Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan mereka eh, untuk bagaimana caranya bisa menjangkau usaha mikro kecil, menengah bahkan sampai besar. Nah, model kolaborasi ini tentunya mempermudah ketika nanti ada proses pendampingan, ada proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM tadi, ya, SMEs gitu ya. Kemudian kolaborasi strategis ini juga bisa perusahaan Bapak Ibu lakukan dengan misalnya lembaga keuangan syariah, contohnya bank syariah atau koperasi syariah yang Bapak Ibu dapat libatkan, di mana mereka bisa memberikan dukungan modal dan pembiayaan, tentunya untuk para pelaku usaha mikro kecil tadi yang menjadi peserta program dari CSR perusahaan Bapak Ibu. Nah, kolaborasi dan sinergi ini pasti dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi misalnya di komunitas binaan perusahaan Bapak Ibu atau di pelaku usaha di sekitar lokasi usaha Bapak Ibu itu sendiri. Nah, kemudian cara keduanya adalah bagaimana perusahaan Bapak Ibu bisa terlibat dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan ini. Ya, yang kedua adalah rekrutmen dan pemberdayaan P3H berbasis komunitas. Kenapa P3H ini saya highlight di lebih awal, lebih dahulu gitu ya? Karena memang pelaku usaha mikro kecil ini lebih banyak daripada yang menengah ke atas, sehingga potensi pendampingan yang sertifikasi halal melalui jalur self declare tadi ini akan menjadi lebih besar. Nah, caranya seperti apa? Jadi bisa jadi perusahaan Bapak Ibu ini harus fokus pada komunitas lokal gitu ya. Jadi bisa memprioritaskan rekrutmen misalnya, rekrutmen P3H dari komunitas lokal contohnya, atau bahkan dari internal perusahaan sendiri yang secara sistem, secara kesadaran halal ini sudah cukup memiliki tingkat kesadaran halal yang sudah cukup tinggi. Jadi perusahaan Bapak Ibu bisa masuk melalui situ. Jadi ini yang tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program CSR dari perusahaan Bapak Ibu sendiri. Kemudian caranya yang kedua untuk apa namanya dari langkah rekrutmen dan pemberdayaan P3 ini tentunya ketika P3H tadi sudah direkrut kan perusahaan Bapak Ibu nanti bekerja sama dengan LP3H di Indonesia. Nah, ketika mereka sudah direkrut, P3 ini bisa dilibatkan untuk mendampingi UMKM atau bahkan bisa mendampingi pemasok bahan baku contohnya dari rantai pasok perusahaan misalnya. Nah, jadi ini pun tidak cuma memperkuat integritas produk halal, tapi juga pastinya juga akan memastikan keberlanjutan ya bisnis ya, dari perusahaan Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian cara yang ketiga yang bisa dilakukan adalah program pelatihan dan sertifikasi yang terintegrasi. Jadi dari dana CSR tadi kita bisa memberikan beasiswa pelatihan. Jadi beasiswa pelatihan untuk penyelia halal dan auditor halal. Jadi memang dua posisi ini penyelia halal dan auditor halal ini wajib melakukan pelatihan dan terakreditasi langsung oleh BPJPH.
Jadi harus ikut pelatihan dulu, baru mereka bisa terjun ke industri halal. Nah, perusahaan Bapak Ibu bisa memberikan beasiswa pelatihan ini. Misalnya dari apa namanya dari komunitas binaan bisa diberikan apa namanya beasiswa tadi, atau misalnya perusahaan punya kebijakan dan memiliki target-target kalangan masyarakat kurang mampu misalnya. Atau juga tentunya ini bisa juga diberlakukan kepada UMKM dari mitra Bapak Ibu sendiri. Nah, pelatihan ini nanti perusahaan Bapak Ibu ini bisa bekerja sama dengan lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan BPJPH. Jadi namanya itu adalah LPPJPH, Lembaga Penyelenggara Pelatihan Jaminan Produk Halal. Ini cara yang ketiga. Nah, selain beasiswa pelatihan, perusahaan Bapak Ibu juga bisa bersama-sama untuk menambahkan gitu ya, memberikan add-on selain materi teknis tadi, teknis pelatihan si penyelia halal atau auditor halal itu, Bapak Ibu perusahaannya juga bisa menambahkan aspek bisnis misalnya, kemudian misalnya ditambahkan dengan eh, aspek pemasaran produk halal contohnya. Hingga dari hulu ke hilirnya UMKM binaan kita ini paham bagaimana mereka bisa menerapkan strategi hingga bisa punya kontribusi yang luar biasa di industri halal ini. Kemudian juga selain beasiswa, kemudian membantu juga dalam memberikan add-on tadi ya dari sisi materi bisnis dan marketingnya. Tentunya beasiswa ini pun bisa dilengkapi dengan fasilitasi atau jadi dari dana CSR tadi bisa sekaligus ditambahkan memberikan fasilitas peserta yang berhasil lulus pelatihan tadi ditambah dengan uji kompetensi di Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Nah, ketika penyelia halal dan auditor halal ini dilengkapi dengan sertifikasi BNSP tadi, tentunya ini menambah peluang mereka dalam melakukan pendampingan untuk perusahaan-perusahaan menengah sampai besar. Jadi kalau perusahaan mikro kecil, pelaku usaha mikro kecil memang tetap wajib didampingi atau diperiksa oleh auditor halal dan penyelia halal, namun mereka tidak wajib untuk ber-BNSP gitu ya. Namun kalau untuk pelaku usaha menengah ke atas, ini penyelia halal yang terlibat maupun auditor halal yang terlibat ini wajib memiliki sertifikat dari BNSP. Nah, sehingga pada akhirnya tentunya targetnya adalah kita selaku perusahaan yang memberikan CSR tadi eh, dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial. Ya, dampaknya adalah tentunya pemberdayaan dari UMKM tadi. Pemberdayaan dari UMKM tadi, misalnya tadi dengan memberikan pelatihan, pendampingan sertifikasi, kemudian juga perusahaan Bapak Ibu juga bisa membantu mereka dalam memberikan akses ke pasar, contohnya. Kemudian juga perusahaan dapat membantu UMKM tadi dalam meningkatkan kualitas produknya dengan memberikan pelatihan dan pembinaan intensif sehingga daya saing dari UMKM binaan Bapak Ibu ini tidak akan kalah dengan kompetitor lainnya. Kemudian dampak berikutnya yang pasti tadi seperti yang kita bawakan hari ini bahwa perusahaan Bapak Ibu bisa atau dapat eh, menciptakan lapangan kerja. Jadi CSR yang berfokus pada pelatihan dan sertifikasi profesi halal tadi secara langsung ini menyumbang pada penciptaan atau apa ya pembukaan gitu ya lapangan kerja baru baik dari P3H maupun auditor halal dan penyelia halal. Jadi ya itu di mana eh, peran dari CSR atau tanggung jawab sosial lingkungan sebuah perusahaan ini dalam hal job creation di dalam industri halal Bapak Ibu. Jadi Kak Raffi kurang lebih seperti itu yang mungkin bisa jadi materi di awal saya ya. Silakan Mas. Oke. Ya. Terima kasih Pak Nikat atas penjelasan dan paparannya. Izin mungkin ada dari Bapak Ibu peserta webinar yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, silahkan boleh di kolom chat. Gimana misalnya cara supaya
kita punya program, misalnya program TJSL, CSR, yang mampu memberdayakan orang-orang dengan jadi sertifikator atau pendamping halal gitu. Kalau belum nanya, saya mau nanya nih. Izin Pak Andika, saya nanya boleh ya Pak? Iya, silakan. Oke. Eh, Mungkin ini pertanyaan umum mungkin ya. Kalau misalnya kita punya kesempatan nih Pak, Ya, misalnya saya atau teman-teman alumni apa namanya alumni universitas, alumnus SMA dan lain-lain yang mungkin sekarang lagi anggaplah menjadikan pendamping halal ini freelance-nya dialah gitu Pak. ya. Ya, itu jadi kayak ya bukan apa ya bukan di bisnis atau dagang ya, jadi peluang lah buat dia untuk dia bisa memberikan orang lain gitu kan. Untuk dia bisa declare halal gitu. Nah, kesempatan ini kira-kira Pak, apa yang harus kami persiapkan gitu? Apakah syaratnya itu ribet banget kayak harus fotokopi KTP lah, datang ke mana namanya, datang ke kantor gitu misalnya, atau seperti apa Pak? Karena kan kita nggak mau ribet nih, saya nggak mau ribet misalnya, itu gimana Pak? Oke, terima kasih Mas Raffi. Ya, jadi memang berarti ini kita konteksnya adalah misalnya Mas Raffi atau teman-teman ingin menjadi pendampingnya, berarti kan? Ingin menjadi pendampingnya. Ya, jadi Betul. uniknya kalau kita bicara P3H ini, nanti kita bicara penyedia halal dan auditor halal di apa time yang berbeda gitu ya. Jadi kalau pendamping proses produk halal ini, yang pertama dia free, pelatihannya gratis, berbeda dengan penyedia halal dan auditor halal. Nah, siapa yang bisa menjadi pendamping proses produk halal ini? Seluruh masyarakat dari berbagai lapisan yang minimal sudah memiliki ijazah SMA atau sederajat. Tuh. Jadi eh, secara proses ini sangat mudah, cukup menyiapkan scan KTP, scan ijazah, minimum SMA, kemudian juga scan buku rekening. Lah, kok harus ada scan buku rekening? Nah, buku rekening ini dipergunakan untuk ketika kita berhasil membantu menerbitkan sertifikat halal si pelaku usaha mikro kecil tadi, kita mendapatkan insentif di situ. Insentifnya berapa? 150.000 per sertifikat halal, sehingga diperlukan dokumen buku rekening tadi ya, atau screenshot dari mobile banking kita. Nah, jadi eh, ini sangat mudah sekali. Cukup siapkan soft file itu, kemudian di-upload di website yang sudah disiapkan juga oleh pihak BPJPH. Jadi secara penyelenggaranya pun ini BPJPH langsung. Cukup itu saja. Dan kemudahan berikutnya adalah seluruh pelatihannya ini online. Bisa dilakukan di mana saja selama kita memiliki jaringan internet yang stabil gitu ya. Dan ini bisa dilakukan melalui smartphone, bisa melakukan pelatihan ini melalui laptop atau komputer. Jadi mungkin kalau untuk kayak Mas Raffi yang generasi saat ini gitu kan pengennya mudah gitu ya. Nah, pemerintah memang sudah memfasilitasi itu semua. Jadi semua yang online dan cukup upload soft file saja. Kurang lebih seperti itu, Mas Raffi. Terima kasih Pak Andika. Ada lagi teman-teman ada yang ingin bertanya? Atau mungkin saya boleh ngasih POV kali ya Pak ya, Boleh, boleh. sedikit. Jadi mungkin kalau kita ngebahas tentang industri halal gitu, kita ngebahas tentang poinnya halal gitu. Apakah sesuatu yang diindustrialisasikan itu zatnya tidak halal gitu, atau mungkin haram gitu kan? Karena dasarnya segala sesuatu yang belum ada dalilnya itu halal. Ini untuk muamalah gitu ya. Dan segala sesuatu yang belum ada dalilnya itu haram untuk eh, ibadah gitu. Nah,
kenapa sih Pak gitu? Penting banget gitu ya. Kenapa kita tuh penting banget industri bahkan UMKM atau bahkan mikro atau bahkan yang lebih kecil dari mikro gitu ya. Kayak warung lebih kecilnya lagi misalnya. Itu perlu concern atau minimal paham gitu Pak tentang produk halal, tentang jasa halal, tentang akad yang halal, muamalah yang halal itu seperti apa gitu Pak. Nah, kalau dari apa yang saya ketahui gitu Pak tentang halal industri ini, kira-kira nih saya balik lagi ke Pak Andika, kira-kira dari perspektif saya atau perspektif kita ini se-Indonesia di tahun 2030 deh, katakan 5 tahun lagi, berapa persen Pak peningkatan eh, produk halal kita, halal industri kita nih dari Pak Andika nih, kira-kira hayalan Pak Andika atau mungkin forecasting atau mungkin ramalan Pak Andika. Silakan Pak. Oke, jadi kalau pertanyaannya ini ada dua berarti ya, kenapa ini Hmm. penting gitu ya untuk dipahami para pelaku usaha. Kemudian yang kedua adalah estimasinya di 5-10 tahun ke depan gitu ya. Jadi kenapa itu penting? Ya pertama memang ya kita hidup di Indonesia di mana kita juga untuk khususnya untuk yang Muslim kita sama-sama paham bahwa di eh, yang paling tingginya tentu kita ambil sumber dari Al-Quran gitu ya di Al-Baqarah 168. Jadi Allah memerintahkan manusia itu untuk mengkonsumsi yang halal dan thayyib dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Yang pertama, jadi itu adalah perintah Allah dan uniknya perintah Allah ini berlaku pada manusia, tidak menyebutkan mukmin, tidak menyebutkan muslim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah eh, kenapa ini menjadi penting dan harus dipahami oleh para pelaku usaha maupun apa namanya lapisan masyarakat lain, yaitu adalah tentunya kita harus taat dan paham regulasi. Pertama harus paham, kemudian taat. Jadi pemerintah dalam hal ini pada tahun 2014 sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 yang bicara tentang jaminan produk halal, di mana seluruh produk yang diperdagangkan, yang diedarkan di wilayah negara Republik Indonesia ini wajib memiliki sertifikat halal. Nah, artinya, ya poin kedua yang terbesar adalah pelaku usaha maupun masyarakat ini juga harus mematuhi regulasi. Itu yang kedua. Nah, yang tiga, pastinya sertifikat atau label halal ini kan juga menjadi apa ya sebuah legitimasi yang tertulis di mana kita bisa memberikan jaminan ya oh produk kita ini memang secara proses mulai dari hulu ke hilirnya ini sudah halal baik itu dalam pengadaan bahan bakunya kemudian mulai penyimpanannya proses produksinya juga terjaga sesuai syariat yang nanti Bapak Ibu juga bisa cek di MUI. Kemudian sampai ke proses distribusi ataupun penyajiannya. Jadi kita memberikan jaminan nih kepada konsumen kita sendiri bahwa ya produk kita memang sudah halal dan aman, toyib gitu ya. Nah, jadi menurut saya memang ada tiga yang besar tadi. Kenapa ini menjadi penting? Nah, sejalan dengan program pemerintah juga kalau kita bicara estimasi ya, mungkin ya kan targetnya tadi kita bicara untuk industri kecil sendiri yang makanan minuman kan ada 14 juta. Sedangkan baru tersertifikasi itu bahkan tidak sampai 50%-nya. Kalau saya sih tetap optimis ya ke depannya ya. Di paling tidak kita bisa achieve itu sebelum 10 tahun lah kita bisa achieve itu. Nah, tapi kan tentunya pelaku usaha ini tidak stagnan ya, pasti akan bertambah, bertambah terus. Dan ini kita belum bicara pelaku usaha di luar mikro kecil, yang dimana peran mereka tadi sudah disampaikan di depan, ya bahkan 50 besar yang perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam ekspor negara oki ini dari Indonesia bahkan. Jadi
5-10 tahun ke depan kita sih optimis ya, atau saya sih optimis Indonesia bisa menjadi eh, minimal eh, bukan pusat halal, tapi menjadi trendsetter, bagian dari trendsetter negara yang bisa memberikan influence besar eh, apa saja sih produk-produk halal, seperti apa, bagaimana caranya, kemudian kita bisa memberikan sebuah standar baru di mana standar halal ini yang dapat ditetapkan di seluruh negara di dunia. Jadi kurang lebih seperti itu sih, Mas Raffi. Berarti Pak Andika optimis apa ya untuk Sangat, eh, halal industri? ya sangat-sangat Oke, optimis gitu. Karena ya gapnya tadi aja masih masih jauh banget kan. Yang mikro kecil betul aja masih betul ada betul. gap 12 jutaan lagi. Kemudian sebetulnya pemerintah, Mas Raffi, sudah memberikan kebijakan gitu ya. Sudah memberikan fasilitasi sertifikat halal gratis sebetulnya. Setiap tahun Hmm, minimum pemerintah memberikan 1 juta. Nah, 1 juta, kalau 1 juta setahun pun itu ya belum optimal. Sehingga di tahun depan kemungkinan pemerintah juga akan memberi apa ya, peningkatan kuota sampai 1,2 sampai 1,5 juta lah. Kita belum dapat update terakhirnya. Jadi ya sangat optimis. Jadi kalau kita korelasikan dengan peluang tadi, job creation tadi, artinya balik lagi si P3H ini, kemudian penyelia halal dan auditor halal ini menjadi posisi-posisi strategis di mana mereka ini pasti dan wajib dilibatkan dalam industri halal di Indonesia gitu ya. baik. Izin Pak, ini mungkin ada pertanyaan. Ya, Saya bacakan ya Pak di private chat. Menurut Bapak, bagaimana cara menggeser mindset perusahaan dari CSR yang bersifat charity menjadi job creation yang benar-benar berdampak jangka panjang? Mungkin salah satunya bisa dengan program yang berkaitan dengan ekosistem halal ini. oke. Bagaimana cara menggeser mindset perusahaan dari CSR yang bersifat charity menjadi job creation yang benar-benar berdampak jangka panjang? Ya kalau caranya mungkin tadi di slide terakhir ya, saya sedikit memberikan gambaran bahwa eh, akan banyak sekali cara ketika perusahaan Bapak Ibu ingin menyalurkan dana CSR-nya dalam ekosistem halal. Salah satunya tadi bekerja sama dengan lembaga-lembaga di bawah BPJPH. Kerjasamanya dalam bentuk apa? Ya, tadi bisa dalam memberikan pelatihannya. Pertama, memberikan pelatihannya, baik itu P3H, penilai halal maupun auditor halal. Kemudian dari kerjasama itu pun ketika si perusahaan CSR ini misalnya sudah memiliki UMKM binaan, maka teman-teman hasil dari pelatihan itu yang dilibatkan dalam proses sertifikasi halal UMKM binaan tersebut. Atau kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu belum memiliki UMKM binaan, lembaga-lembaga tadi yang bermitra dengan BPJPH, LP3H, LPH ini bisa memberikan banyak database pelaku usaha yang memang belum memiliki sertifikat halal. Artinya ketika program ini berkelanjutan, maka dampaknya akan sangat panjang dan tentunya ya, apa namanya, ya tadi ya, selain memberikan peluang pekerjaan baru, kemudian juga di sisi lain pelaku usaha juga terbantu, dan di sisi lain pula perusahaan Bapak Ibu juga memiliki nilai branding yang lebih lagi di ekosistem halal. Dan ketika nanti misalnya terjadi kerjasama antara perusahaan Bapak Ibu dengan LPH tertentu, lembaga pemeriksa halal tertentu, atau LP3H tertentu, ya yang pasti exposure-nya juga akan sangat masif. Kenapa? Karena di ekosistem halal ini BPJPH sangat membuka peluang ketika ada sebuah perusahaan yang optimal dalam menyalurkan CSR-nya, mereka akan bantu apa ya, memberikan exposure bahkan secara levelnya nasional. Jadi saya yakin, kita yakin bahwa keterlibatan perusahaan Bapak Ibu yang awalnya eh, semangatnya charity gitu ya, ini ya tadi menjadi job creation, dan ini benar-benar
tidak cuma pelatihan ya kan, karena setelah mereka pelatihan, mereka akan dilibatkan dalam proses sertifikasi halal dari pelaku usaha itu sendiri. Artinya eh, selain materi didapat, ilmu dapat, mereka juga langsung praktek di lapangan. Dan ketika ini berjalan terus-menerus, eh, tanpa support CSR pun nantinya misalnya, si para profesional tadi, tiga profesi tadi akan dapat berjalan dengan sendirinya. Ya tadi dengan gap yang sangat luas sekali antara pelaku usaha yang memang belum bersertifikat halal dengan yang sudah, ini masih terlalu besar. Jadi kurang lebih seperti itu jawabannya. Semoga menjawab gitu ya. Baik, terima kasih Pak Andika. Mungkin menyambung juga Pak, bahwa program TJSL itu sebetulnya bukan kayak eh, kegiatan sosial aja gitu. Ya, Cuman TJSL itu bisa jadi instrumen yang sangat strategis untuk mewujudkan dari SDGs 8, ya. Kalau kita ngerujuk SDGs 8, itu tentang empowerment. pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Iya. Nah, melalui dukungan terhadap sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, usaha mikro dan kecil, TJSL membantu mereka bertransformasi gitu, upgrade gitu kan, dari Ya, usaha yang informal mungkin bisa menjadi semi formal, atau bahkan nanti kalau misalnya dia sudah besar bisa formal gitu, perusahaan yang bisa dikenakan pajak lah ya gitu ya Pak ya. ya betul. Terus perusahaan atau pelaku usaha juga bisa meningkatkan daya saing atau advantage-nya dan membuka akses ke pasar halal nasional maupun pasar global. Nah, fasilitas biaya sertifikasi, pelatihan, sistem jaminan produk-produk halal, serta pendampingan bersama BPJPH atau PPOM ya, MUI, bisa membuat UMK mampu memproduksi barang yang punya standar, punya prinsip sustainable gitu. Dan Ya, hasilnya bukan nggak hanya ningkatin pendapatan aja, tapi juga punya peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru. Ya, seperti judul webinar kita ini job creation gitu. Nah, tumbuhnya ekonomi lokal yang ya kita sama-sama inklusif gitu, dan penguatan ekosistem halal Indonesia tentunya sebagai satu motor penggerak ekonomi berkelanjutan. Nah, dari esensi ini kita masuk nih halal industri ke prinsip SDGs, no one left behind. Jadi nggak ada orang yang tertinggal, nggak ada orang yang nggak ada pekerjaan, nggak ada yang orang yang nggak cukup untuk makan gitu. Jadi teman-teman yang mungkin menonton webinar ini baik secara live ataupun nanti ketika record dan di YouTube bisa ditonton, bahwa eh, pemerintah, para lembaga dan swasta sudah banyak sekali membuka peluang lapangan pekerjaan sebetulnya. Cuman gitu, aksesnya ini gitu, dan aksesnya bahkan dipermudah gitu. Cuman nih, teman-teman kita semua, saya atau bahkan siapapun yang suka maaf mengeluh, oh, pekerjaan tidak ada dan lain-lain, lapangan kerja susah dan lain-lain, tapi aksesnya ada gitu loh, aksesnya punya gitu loh, halal industri salah satunya gitu. Ini jadi job creation gitu, atau mungkin perusahaan yang bingung program TJSL-nya tuh apa sebetulnya. Nah, itu mungkin bisa pakai pendampingan sertifikasi halal gitu, kasih orang-orang yang mungkin susah dapat akses atau bingung gitu, kasih pelatihannya gitu, kasih pendampingannya supaya mereka bisa menjadi pendamping produk halal, pendamping halal gitu. Dan sangat disayangkan sebetulnya dengan opportunity yang Pak Andika sampaikan, bahwa kita masih punya gap 13 juta lebih atau 10 juta lebih ya, industri pelaku usaha kecil menengah atau kecil mikro yang belum tersertifikasi. Nah, oke, mungkin izin Pak, saya bacakan ini dari Pak Sumilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andika. Assalamualaikum warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin konfirmasi tentang pelatihan P3H. Apakah ada kuotanya per tahun? Berapa orang? Untuk tahun 2025 ini kira-kira masih bisa menampung berapa orang? Untuk auditor halal dan penyedia halal, ada persyaratan calon peserta dan kira-kira berapa biaya pelatihan dan sertifikasinya? Terima kasih. Wassalam. Salam hormat Pak Sunil. Mungkin silakan Pak Andika mungkin bisa dijawab.
Oke, baik. Terima kasih Pak Sumir. Menarik pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah apakah ada kuota tentang pelatihan P3H? Jadi kalau kita bicara pelatihan P3H-nya memang tidak dibatasi Pak Sumilir. Jadi pemerintah terus melakukan rekrutmen melalui LP3H. Jadi LP3H ini diberikan kebebasan melakukan rekrutmen sebanyak mungkin. Ya, mengingat tadi ya untuk tahun 2026 saja target pemerintah mensertifikasi 10 juta pelaku usaha mikro kecil makanan minuman saja ini pun belum terpenuhi. Jadi P3H itu tidak ada kuotanya. Yang ada kuotanya ini sertifikat halal gratisnya memang. Nah, jadi untuk tahun 2025 ini di apa namanya semester kedua ya, tidak ada batasan. Jadi ini silahkan Pak Sumilir atau Bapak Ibu lainnya nanti bisa komunikasi dengan pihak ISQ, ISG, bagaimana teknisnya seperti apa untuk P3H. Nah, kemudian kalau untuk auditor halal dan penyelia halal, apa persyaratan calon peserta? Ya, jadi kalau penyelia halal, jadi saya bicara penyelia halal atau sekalian deh Pak Sumilir ya, P3H, penyelia halal dan auditor halal. Jadi kalau P3H dan penyelia halal minimum memiliki ijazah SMA atau sederajat. Artinya kan memang ini peluangnya bisa diambil oleh siapapun gitu ya. Apalagi misalnya nanti ternyata dari dana CSR perusahaan Bapak Ibu ini juga sudah memiliki data-data binaan yang bisa diikut sertakan contohnya. Ini minimum SMA. Kemudian kalau auditor halal, dia memang minimum harus serata 1 atau S1 di bidang-bidang tertentu, Pak Sumilir. Contohnya bidang-bidang teknologi pangan, kemudian teknologi industri, farmasi, biologi, kimia, matematika, teknologi, pertanian, peternakan. Jadi untuk auditor halal memang ini ya cukup spesifik ya, mengingat merekalah nanti yang eh, diposisikan sebagai auditor eksternal. Sehingga secara latar belakang akademik pun nanti disesuaikan dengan ruang lingkup di mana mereka akan mengaudit. Ketika dia mengaudit pelaku usaha makanan minuman misalnya, maka auditor hal yang dilibatkan adalah dari sumber S1 teknologi pangan atau teknologi industri. Tapi kalau yang auditnya dilaksanakan di perusahaan farmasi, tentunya teman-teman auditor halal yang memiliki latar belakang dari farmasi seperti itu. Nah, kemudian kalau berapa biaya pelatihan dan sertifikasinya? Oke, kalau P3H tadi ya free ya, P3H ini gratis. Jadi memang pemerintah dalam hal ini BPJPH memberikan fasilitasi dalam bentuk voucher. Sebetulnya kalau secara umum biaya pelatihannya 250.000, namun karena di ISQ pun juga sudah ada ISQ Halal Center dalam hal ini yang menjadi mitra BPJPH, kita memberikan voucher sehingga pelatihannya gratis. Kemudian kalau untuk yang penyelia halal, Pak Sumilir, penyelia halal ini pelatihannya saja 2 juta rupiah. Kalau dia dibanding dengan BNSP ini 3,8 juta rupiah. Sedangkan kalau auditor halal untuk pelatihannya saja 3,5 juta rupiah. Jadi memang angka ini sudah sesuai regulasi ya Bapak Ibu. 3,5 juta rupiah kalau dibanding dengan sertifikasi BNSP maka menjadi 6 juta rupiah. Dan eh, uniknya juga di kita nih di SQ Group ini selain sertifikasi dan pelatihan yang kita berikan, kita juga di dalam paket pelatihan tadi, kita berikan secara free training ESQ. Kemudian kita berikan secara free juga produk-produk training ESQ lainnya seperti growth mindset, kemudian ESQ Grand Y. Kemudian kita juga berikan fasilitas-fasilitas lainnya, contohnya teman-teman P3H atau para penyelia halal yang sudah lulus ini punya hak untuk di coaching, mendapatkan coaching atau mendapatkan hipnoterapi. Jadi ini beberapa contoh di mana ISU sendiri juga sudah mulai terlibat banyak di ekosistem halal ini, Pak Sumilir. Jadi mudah-mudahan ini menjawab ya, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Sumilir. Wah, ini Wes, eh, terima eh, kasih.
yang senior-senior malah lebih semangat ya sebetulnya Pak. Saya ngedengerin Pak Andika kemarin juga di webinar sebelumnya. Ternyata yang mau jadi pendamping malah yang udah ini apa ya, yang udah sepuh, yang udah senior, yang udah ilmunya udah banyak malah ya Pak ya, masih mau belajar gitu Pak. Betul, betul sekali. Ya, mungkin mau menambahi Pak. Ya, Oh, Ya, silakan Pak mungkin Suminir. Mas Raffi ya, Mas Raffi Pak Andika ya. Jadi kami apa namanya, kalau dimungkinkan kan ini kan saya di UPN Veteran Jakarta Pak. Jadi untuk mahasiswa kami ataupun yang sudah postgraduate ya, yang udah lulus itu kan paling enggak secara apa nama integritas itu saya anggap itu nilai yang strategis. Kalau awalnya udah berbagi niatnya, ya insya Allah kedepannya akan lancar gitu. Jadi kalau awalnya udah menjadi pendamping halal, nah itu kan nanti kedepannya akan menuntun anak-anak kita ini Pak. Jadi ya siapa tahu nanti kayak bisa membantu apa namanya semacam merekrut apa ya tanda petik Pak ya. Mungkin betul, dengan betul. Mas Raffi ya, itu bisa berkelanjutan nanti kalau memang apalagi untuk S1 kan salah satu persyaratannya kan ada SKP itu Pak ya, sertifikat Betul, pendamping ijazah. Nah, kalau daripada kursus yang manfaatnya belum begitu jelas, ini kan jelas dibutuhkan negara kita Pak ya. Jadi betul. istilahnya istilahnya udah berjihad kecil-kecilan lah dari awal. Mungkin kedepannya akan lebih berhasil. Mungkin begitu Pak. Terima kasih Mas Raffi, Pak Andika. Ya. Terima kasih Ya, Pak Suminir. Ya, Izin ya, Pak Suminir, saya ya. tanya Pak Gimana, Pak? Suminir dari fakultas atau prodi Fakultas apa ya Pak? Ekonomi dan Bisnis, Pak. Mas Oh, Raffi. FEB ya Pak ya, Masya FEB Allah. ya, Ya, di Pondok mungkin Labu bisa kampusnya. Pak Nanti bisa, dari mahasiswa atau dari ya. dosen-dosennya buat apa Dosen juga namanya bisa ya. PKM ya, Kita alhamdulillah nanti kalau PKM. ya nanti biar Iya, kita mau menyosialisasikan kan kalau kita belum nyoba sendiri, mau ngomongnya masih ragu-ragu nih, betul 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 dan betul hanya betul ngomong betul doang lah kalau kita memberi betul contoh betul. kan. Nah, ini Pak. Jadi kalau memang memungkinkan nanti ya saya sendiri ikut duluan Pak, nanti biar tahu nanti mengajak beberapa teman untuk P3H dulu Pak ya, nanti baru ke auditor atau yang penyelia. Itu tiga-tiganya kan sangat dibutuhkan Pak. Untuk sertifikasi Betul, betul, bidang-bidang lain betul. itu biayanya yang jauh lebih besar aja diikuti, misalnya yang 5 juta, yang ada yang mendekati puluhan ya. Nah itu kan ini dari sisi apa moral udah sangat mendukung kan Pak. Dan nilainya menurut saya kalau dibandingkan dengan sertifikasi bidang-bidang lain relatif lebih rendah Pak secara umum Pak. Jadi mungkin itu Pak ya, terima kasih Mas Raffi, Pak Andika. Iya, terima kasih Pak Monggo Suminir. Pak. Oke. ya, terima kasih Pak Oke, Sumir. Jadi nanti mungkin Pak Sumir bisa langsung diskusi lah dengan Mas Raffi ya untuk kelanjutannya. Kalaupun nanti Baik Pak. Oke. mungkin ternyata UPN ya, tadi UPN ya Pak Ya, Sumir ya, oke Pak. ternyata perlu edukasi, perlu sesi sosialisasi. Insya Allah kita bisa fasilitasi ya Mas Raffi ya. Oh, kita mengundang Sebenarnya mm, bisa aja ya, misalnya bisa, diperlukan ya. bisa Ya, sekali, misalnya bisa nanti sekali. mahasiswa kita ya bikin ada ini, nah kita yang menghubungi Ya, Mas Raffi. Atau nanti Mas Raffi, mahasiswa kami biar menghubungi Mas Raffi juga lebih enak, sama-sama muda ya Pak ya. iya. ya, Ya betul. Mas Raffi ya. Silakan silakan Pak, Ya, silakan baik, Pak. terima kasih Iya, Pak Raffi Pak. Siap. oke. Baik, silakan Pak Andika, ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Ya, jadi ya tadi memang betul ya, saya setuju dengan Pak Sumilir ya di tengah banyaknya sertifikasi yang bisa jadi nilainya itu lebih tinggi dari yang tadi kita sudah sampaikan, eh, belum tentu bisa langsung terjun. Nah, di ekosistem halal ini memang uniknya, ini kan semua saling berkaitan ya Bapak Ibu. Jadi ketika sudah menjadi P3H, auditor halal, penyedia halal, ini insya Allah langsung bisa terjun. Karena di SU pun kita juga sudah punya ekosistem di SU Halal Center, ya kita mengelola semuanya Bapak Ibu. Jadi ketika pun nanti ada perusahaan atau organisasi yang ingin menyalurkan CSR-nya, kita juga siap terbuka, siap mengadakan kerjasama. Nanti Bapak Ibu silahkan juga menghubungi Mas Raffi. Dan izin Mas, saya coba share satu video, satu atau dua ya. Yang satu adalah
video di mana dia sebetulnya wirausaha nih Bapak Ibu. Kemudian wirausaha usahanya ini mengalami penurunan di tahun 2025. Akhirnya beliau bergabung menjadi P3H di ESQ Halal Center. Kita lihat videonya ya, saya coba share. Apakah sudah muncul? Tinggal saya play ya. Sudah, Pak Andika. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Surya, Pak. Surya. Pendapatannya sudah 40 juta. 40 juta rupiah dengan P3H. Karena itu kita sharing bagaimana sebenarnya dalam setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya, saat ini saya usia 33 tahun, background saya wirausaha, dan saya mengambil sertifikasi sebagai pendamping halal di LP3H ISQ UAG, ISQ Halal Center. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak terutama kepada ISQ Halal Center melalui kesempatan menjadi seorang P3H. Saya bukan hanya mendapatkan pendidikan mengenai fikih Islam, bagaimana mengenai kualitas kehalalan satu proses dan juga produksi makanan dan minuman, tapi kami juga mendapatkan pembinaan secara profesi untuk meningkatkan penghasilan tambahan melalui profesi ini. Jadi terima kasih buat Pak Ari dan juga buat ISQ Halal Center, juga kepada Pak Andika sebagai ketua dari LP3H UAG. Dan juga bahkan P3H di ESQ bisa training ESQ gratis. Ya, Karena betul. bukan hanya uang 30 juta, tetapi hati pun harus berjuta-juta. Wow. Terima kasih ya. Ya, jadi apa yang saya tunjukkan tadi bahwa ya ini mungkin memperkuat ya. Jadi memperkuat bahwa TJSL kita, CSR kita ini bisa sangat berdampak luar biasa. Ketika seorang wirausaha yang dia mengalami penurunan omset, penurunan bisnisnya dia beralih profesi ya kalau boleh dibilang seperti itu, menjadi P3H, daftar di kita, kemudian tadi beliau statement 40 juta itu kalau tidak salah dalam dua bulan. Dalam 2 bulan dia bisa mendapatkan hasil seperti itu. Dan Bapak Ibu izin tidak hanya materi semata. Jadi memang di balik itu tentunya kita sebagai tenaga-tenaga yang memilih untuk masuk ke dalam ekosistem halal juga membawa sebuah amanah yang besar ya Bapak Ibu, di mana ini menjadikan kita berjihad di jalannya, kemudian kita juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada para konsumen di Indonesia khususnya. Jadi tidak hanya materi yang kita dapat, tapi kita juga mendapatkan banyak hal yang lebih dari itu, sebuah makna di balik kita menjadi P3H, sebuah tujuan besar di mana kita bisa menjadi penyilih halal dan auditor halal. Itu sebuah ya ibadah lah, kita sama-sama juga menyiapkan bekal di dunia ini, bagaimana nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, kita bisa mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Seperti itu Mas Raffi. Sebenarnya saya ada satu lagi sih, boleh nggak Mas Raffi? Saya mau nunjukin satu video lagi. Silakan Mbak Nika. Jadi kalau tadi kan videonya testimoni ya dari P3H-nya. Nah, saya mau tunjukkan yang dari sisi pelaku usahanya sebentar. Beliau ini ibu-ibu, tapi dia kita bisa lihat sebentar ya. Awalnya ke ekspor itu ikut pameran yang di Trade Expo, pameran internasional yang pada umumnya keripik buah itu yang diminati dari nangka, salak, nanas, yang beliau di sana juga nggak ada ya, apel. Terus kalau yang sayur itu ya brokoli, bombay, cabai itu juga bisa cocok sampai sekarang dibawa ke Paris
Bisa 3 kali ini mau bayarnya mau PO lagi. Jadi sekarang sudah menambah 1 kontainer ya 15.000 PCS. Alhamdulillah ini udah terbukti sih mau dipasarkan ke New Zealand, ke Ya, Bapak Ibu, jadi Bu Tuti ini memang salah satu binaan ya dari perusahaan swasta, saya lupa namanya. Jadi beliau dibina dan beliau juga diberikan fasilitasi sertifikat halal, dan mulai dari dia punya satu warung kecil, akhirnya beliau bisa minimum orderan itu 15.000 piece. Itu tidak hanya lokal tapi Indonesia, global. Tadi kan ke Paris dia bilang ya. Jadi itu tadi Bapak Ibu, selain kita mendukung para pelaku usaha, artinya ekosistem halal ini benar-benar memberikan dampak dan hasil yang real dan bisa dilihat serta bisa diukur sebetulnya. Jadi kalau saran kami memang salah satu alternatif dalam penyaluran CSR kita, TJSL kita adalah kita masuk ke dalam industri halal ini, di mana semuanya memang langsung bisa dapat diterapkan dan hasilnya bisa langsung terlihat. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Raffi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi insight yang berguna untuk Bapak Ibu semua. Masih mute? Oke, sorry Pak Andika. Terima kasih Pak Andika. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi ya Pak di kolom chat. Apakah pengurusan sertifikat halal ada yang berbayar atau free? Kemudian persyaratan apa saja untuk melakukan pengurusan? Apakah setelah mendapatkan sertifikat halal ada persyaratan lain lagi ataukah ada pelatihan yang perlu diikuti, Pak? Ini konteksnya ada di atas satu, Pak. Jadi kasusnya mirip-mirip ibu yang ada di video. Iya. Jadi apakah berbayar atau free? Kemudian persyaratan apa saja? Ya, jadi kalau nanti usaha ibu misalnya Bu Intan ini masih skala mikro kecil, kemudian makanan minuman di luar itu tidak bisa gratis. Tapi kalau mikro kecil, makanan minuman, ini insya Allah pemerintah masih memberikan fasilitasi dalam bentuk kuota sertifikat halal gratis atau istilahnya Sehati 2025. Sampai akhir tahun ini masih ada tersedia kurang lebih 150 ribuan kuota seluruh Indonesia. Jalurnya yang digunakan adalah self-declare. Nah, kalaupun kuota Sehati ini gratis, untuk mikro kecil dan industri makanan minuman ini masih bisa berbayar. Dan berbayarnya pun kecil ya, hanya 230.000 per satu kali pengajuan. Nah, disinilah juga perusahaan-perusahaan juga bisa memberikan bantuan CSR, pendanaan mandiri untuk para pelaku usaha di binaannya, atau jika nanti bekerja sama dengan lembaga tadi, lembaga-lembaga mitra itulah nanti yang bisa juga memberikan data-data pelaku usaha. Nah, kemudian persyaratannya apa saja? Kalau, oh ya, tadi balik lagi ya, kalau self declare memang tadi ya ada dua, ada yang gratis, kemudian ada yang berbayar 230.000. Namun kalau untuk yang reguler ini biasanya sertifikasi halal ini dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil sampai ke besar yang secara bahan kemudian secara produksi ini memiliki kompleksitas yang lebih tinggi ketimbang usaha-usaha kecil gitu ya. Bisa jadi peralatan yang digunakan sudah level fabrikasi, kemudian bisa jadi juga bahan-bahan yang digunakan ini melibatkan banyak sekali bahan-bahan sintetis misalnya. Kemudian juga ini harus melalui sertifikasi halal reguler. Nah, biayanya berapa? Reguler ini untuk biaya lembaganya saja, ini mulai dari 4 juta rupiah kurang lebih. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek biayanya itu di website bpjph.halal.go.id. Jadi kalau reguler ini memang tergantung jumlah produk, tergantung berapa lokasi usahanya, tergantung dia ada di mana gitu ya, di luar Jawa atau di dalam Pulau Jawa. Ini
secara nilai memang reguler ini lebih tinggi karena yaitu tadi kompleksitas yang memang harus diperiksa secara detail oleh auditor halal. Kemudian yang kedua, apakah setelah mendapatkan sertifikat halal ada persyaratan lain lagi ataukah ada pelatihan yang perlu diikuti, Pak? Mungkin dalam konteks apa ya? Ini pembinaan mungkin atau bagaimana? Jadi biasanya kalau kita contohnya gini, setelah kita dapat sertifikat halal, misalnya Bu Intan ini mau ikut berperan serta, saya mungkin berikan contoh dapur MBG gitu ya. Nah, eh, untuk pihak-pihak pelaku usaha yang terlibat dalam dapur MBG, sebetulnya sertifikat halal itu hanya salah satu persyaratan. Jadi nanti Ibu harus melanjutkan tuh ke HACCP. Kemudian ada sertifikasi satu lagi saya agak ini miss. Jadi ada 3 persyaratan kalau mau berperan dalam dapur MBG misalnya. Kemudian misalnya nanti apa namanya eh, ada persyaratan lain untuk ikut ekspor gitu misalnya. Ini tergantung juga nanti dari pembinanya atau perusahaan nanti di bawah atau perusahaan yang menaungi usaha Bapak Ibu semua. Jadi tergantung. Biasanya sertifikat halal ini menjadi salah satu sertifikat wajib. Termasuk ketika kita mulai memutuskan untuk masuk ke digital atau marketplace gitu ya. Dan mudah-mudahan itu menjawab Bu Intan. Baik, terima kasih Pak Andika. Lalu ini ada Oh, dari Pak Joya. dari Pak Pujo Wibowo. Assalamualaikum, izin bertanya, ketika perusahaan sudah memberikan program pelatihan, tapi terkadang perusahaan masih diminta untuk ikut memasarkan, bahkan diminta untuk menjadi customer atas produk tersebut. Bagaimana saran Bapak untuk mengatasinya agar penerima program betul-betul bisa mandiri? Ini Gitu ya. kayaknya nggak cuma Pak Wibowo aja nih yang ngalamin ini. Mungkin dari POV Pak Andika dulu, nanti mungkin bisa saya tambahkan. Silakan Pak. Oke, jadi kita selaku perusahaan gitu ya, yang sudah memberikan gitu ya, memberikan program pelatihan. Nah, tapi kita sendiri juga diminta untuk memasarkan gitu ya. Ya, jadi Udah mungkin dikasih gini. hati minta minta lagi gitu. Oh, kita lagi gitu ya. Ya, memang memang banyak seperti itu sih. Ya, kita tidak menutup mata ya. Tapi mungkin gini, solusinya eh yaitu tadi ya, kita sebetulnya bisa mengoptimalkan keterlibatan dari lembaga-lembaga yang ada di bawah BPJPH. Contoh tadi LP3H, LPH, kemudian lembaga penyelenggara latihan. Kenapa? Mereka ini bisa menjadi semacam jembatan untuk juga masuk ke pasar dan di lembaga-lembaga ini bisa berkomunikasi nanti dengan pihak BPJPH dan bisa juga nanti menjalin hubungan dengan dinas-dinas terkait. Nah, mudah-mudahan dengan kerjasamanya ini juga bisa selain itu tadi ya, si perusahaan diminta membeli produknya, tapi tidak cuma itu. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu funnel atau saluran penjualan juga dari perusahaan yang sudah atau pelaku usaha yang sudah diberikan program pelatihan gitu Pak Pujo Wibowo. Seperti itu Mas Raffi. Baik, mungkin dari Pak Andika ada closing statement dulu Pak. Silakan. Oke, ya closing statement. Jadi untuk Bapak Ibu selaku owner atau selaku pihak yang terlibat di sebuah perusahaan yang memiliki dana TJSL, dana CSR, saran kami mulai dari sekarang eh, peluang ini bisa menjadi salah satu opsi yang dapat dilakukan. Kenapa? Karena memang ya tadi industri halal ini memang masih sangat besar dan luas sekali. Kemudian potensi ke 10-20 tahun ke depannya pun juga akan sangat luar biasa. Bahkan eh, yang pasti di Oktober 2026 pemerintah ini sudah menerapkan kewajiban mau dia skala mikro sampai besar untuk makanan dan minuman, daging sembelihan, ini wajib bersertifikat halal dan wajib berlabel halal. Ketika itu tidak ada, maka sudah dikenakan sanksi. Artinya apa? Yaitu program TJSL Bapak Ibu ini akan sangat-sangat memberikan dampak yang cepat, dampak yang luar biasa, dan bisa diukur serta hasilnya pun juga bisa langsung terlihat.
Jadi jangan ragu, nanti silahkan hubungi Mas Raffi. Kurang lebih seperti itu Mas Raffi. Baik, terima kasih banyak Pak Andika atas paparan, sharing, dan